Oke, halo teman-teman semua, selamat malam. Kita jumpa lagi di agenda ngobrol buku. Hari ini hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022, menuju akhir tahun ya. Dan malam ini kita akan bahas sebuah buku kumpulan cerpen karya Seno Gumira Aji Dharma, salah seorang sastrawan Indonesia. Dan malam ini tentu saya tidak sendiri, akan ada seorang narasumber yang akan mengulas buku ini untuk kita semua. Halo teman-teman yang udah join semuanya, selamat malam, selamat bergabung, selamat menyimak obrolan kita dengan narasumber yang sebentar lagi akan hadir. Kalau teman-teman ada yang udah baca buku ini, boleh ikut bergabung dengan kita berdiskusi, bisa menyampaikan hasil pembacaannya juga secara singkat. Kalau ada pertanyaan juga boleh disampaikan, nanti narasumber kita akan menjawabnya untuk teman-teman semua. Boleh disampaikan di kolom komentar kita. Oke, malam ini narasumber kita sebenarnya sudah tidak asing lagi ya. Namanya Bang Dian Purba. Bang Dian ini sudah cukup sering yang jadi narasumber kita. Terima kasih Bang Dian, selalu support, bersedia jadi narasumber membahas buku-buku sastra Indonesia. Bang Dian ini seorang dosen di IAKN Tarutung, dan juga merupakan seorang sejarawan. Oke, sepertinya tadi aku udah lihat Bang Dian sudah bergabung. Halo Irfan, Bang Ju, Kak Eka, semua yang udah join tadi ya. Irfan bilang belum pernah baca. Oke, nggak apa-apa. Nanti dengarkan pemaparan dari Bang Dian Purba. Aku yakin kamu pasti langsung terpapar ingin baca bukunya. Karena bukunya selain bagus, asik, dan ya ada hal-hal yang yang akan menggugah kamu untuk membaca buku ini. Oke, kita minta Bang Dian untuk join. Duet dua Dian nih kayaknya. Iya Bang Ju, kita tandem. Sebentar ya. Gimana kira-kira Bang Dian? Ready? Halo, Bang. Oke, Halo, Bang. Halo, selamat malam, Bang. selamat malam. Kedengaran suaranya? Aman, aman, aman. Suaraku juga aman ya? Aman, sama-sama Dian. Duet dua Dian kata Bang Ju, ya benar. Apa kabar Bang malam ini, Bang? eh Tadi pagi gempa, sampai saat ini kayaknya ada 4 kali, tapi sore ini sampai malam ini kayaknya Seno Gumira berhasil menahan gempanya sementara. Ini langsung dikaitkan dengan buku bacaan kita ya. Tapi sejauh ini setelah dari beberapa hari kemarin ya Bang, gempanya terus mengguncang ini, aman ya Bang di sana ya? Aman-aman, tapi masih ada memang yang kembali lagi tidur ke luar rumah, di depan rumah, Hmm. karena tadi pagi itu jam 3 pagi itu 5 skala Richter cukup kuat. Itu rasanya itu gempa itu di bawah kaki itu. Aduh, aduh. Oke, semoga tidak adalah gempa susulan ya. Kita doakan tetap aman, tetap damai di sana. Kita dari tim ngobrol buku turut prihatin dengan bencana yang melanda Tarutung. Semoga kedepannya semuanya nggak ada gempa lagi lah, sehat-sehat dan Bang Dian ya. Amin ya robbal alamin. Oke. Sebelumnya thank you Bang. Terima kasih banyak untuk kesekian kalinya Bang Dian bersedia jadi narasumber kita. Tetap semangat menularkan semangat baca, tetap semangat ini membahas buku-buku sastra Indonesia. Semoga semakin banyak teman-teman di luar sana untuk dengan keterlibatan Bang Dian semakin banyak yang terpapar ikut baca karya-karya sastra Indonesia ya Bang. Amin. Uh, Kayaknya kita langsung aja ya. Ini yang join juga udah cukup ramai. Selamat datang teman-teman. Yang belum baca boleh simak kita. Yang sudah baca kita tunggu pertanyaan, komentar segala macam lah biar kita bisa bersama-sama mendiskusikan buku ini ya. Yang pertama Bang, sebelum ini ya kita bahas secara mendalam buku dari Seno Gumira, terbitan Bentang. Bang Dian sebagai seorang sejarawan juga, ini kan karya-karya Seno Gumira ada beberapa yang
kental muatan sejarahnya gitu ya, berangkat dari beberapa peristiwa bersejarah di Indonesia. Cukup banyak baca karya Seno, Bang? Eh, Sepertinya cukup, lu, eh, kalau tidak mengatakan hampir semua, tapi memang belum semua. Yang cukup lama dan yang belum selesai sampai sekarang itu Naga Bumi, masih di yang kedua, itu pun masih di 3 bab, Tebel ya? di bab itu. Bisa dijadikan bantal. ganjal ganjal mobil juga bisa, itu 1000-an halaman satu buku, ada 3 jilid. Jilid ketiga itu kayaknya memang harus banyak makan kacang sihobu untuk menghabiskannya. Agak Oke. sedikit susah karena kelebihan Seno memang ada di situ. Dia selain agak-agak beberapa tahun belakangan ini dia lebih seperti misalnya lebih ke agak sedikit bermain dengan imajinasi. Tapi sebelum-sebelumnya itu Seno sangat-sangat kental dengan, bahkan ini cerpen apa jurnalisme apa jurnalistik begitu. Oke, oke, sip, sip. Nanti akan ada pembahasan ke arah situ, ya, Bang. Eh, Kayaknya jadi bisa dibilang Bang Dian ini salah seorang penggemarnya Seno ya. Kalau aku jujur baru baca 3 atau 4 bukunya, malah yang dan kebanyakan itu cerita pendek. Dan kayaknya malam ini eh, pas ya ngomong dengan seorang penggemarnya Seno Gumira Aji Dharma ya Bang. Oke, Semoga saksi bisa, mata. semoga. Oke, ini kayaknya di yang join malam ini ada banyak nih Bang penggemar ini, penggemar Seno Gumira ya, dari tim ngobrol buku juga cukup mengidolakan sastrawan Seno Gumira Aji Dharma. Oke Bang, ini saksi mata. Aku baca punya yang ini bukunya sama kira-kira dengan punya Bang Dian. Saya Oh, oke. sebenarnya sengaja milih yang ini karena sebenarnya proses kreatifnya ada juga di sini. Ketika Betul, betul. jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara, kayaknya ini sepaket. Ada juga Jazz Parfum dan Insiden, tapi kayaknya Saksi Mata dan Ketika Jurnalisme Dibungkam itu harus dibaca secara bersamaan supaya ketahuan. Memang ini sepertinya kita harus membahas apakah kita membahas proses kreatifnya atau justru intertekstual yang ada di dalam Saksi Mata. Tapi kayaknya berdua-duanya itu harus harus dibahas secara bersamaan. Makanya buku ini sebenarnya cocok dibaca karena ini juga Bentang sudah memasukkannya dalam satu buku, proses kreatif dan juga Saksi Mata ada di sini. Oke, semoga kita bisa membahas ini ya Bang secara bersamaan dan cukup waktu untuk membahasnya secara mendalam ya. Karena jujur aku juga yang ketika jurnalisme dibungkam itu baru baca sekilas gitu, belum sempat apa ya, ya sekilas aja bacanya untuk memang melengkapi pembacaan saksi mata ini gitu Bang. Tapi Mhm. sesuai dengan buku yang kita sepakati, mungkin kita lebih banyak membahas tentang saksi mata ini sendiri sebagai sebuah kumpulan cerpen. Ini adalah menurut aku juga sebuah karya apik ya dari Seno Gumira Aji Dharma. Sepakat dengan seperti yang dikatakan Bang Dian tadi, beberapa karyanya belakangan memang eh, terdengar apa ya, cukup puitik, bermain dengan banyak imajinasi. Sedangkan Saksi Mata ini ya Bang Dian nanti bisalah memaparkan apa isi ini ya, yang kupikir juga cukup jauh dari ya segala macam romantisme, segala estetika malah gitu ya. Di Kumcer ini ada 16 cerita pendek ya Bang, sama ya dengan yang di trilogi itu ya. Sama, sama, Ada ya. cerita pendek, dan kalau di buku ini di bagian pengantar dikatakan bahwa ada tema dasar yang sama yang terangkum dalam kumpulan cerita pendek ini. Ini bagi teman-teman yang belum membaca buku ini Bang, apa kira-kira tema dasar dari buku ini yang menjadi benang merah antara satu cerpen dengan cerpen lainnya? Uh, Kalau di buku ini saya tidak tahu di yang di situ di halaman berapa, tapi yang di buku ini dia ada di halaman 20 berapa, 22 kalau nggak salah. Kalimatnya yang membuat ini menjadi benang merah sepertinya dia kalimatnya ada pada yang jelas mereka berseragam, Pak. Saya melihatnya itu benang merah dari 16 cerpen itu. Kenapa saya sebut ini menjadi benang merah? Yang jelas mereka berseragam, Pak. Karena ini memang cerita tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya Oke. Angkatan Darat. Meski juga tahun 75 itu gabungan dari semua tentara nasional, Angkatan Udara main, Angkatan Laut, oke, baru kemudian Angkatan Darat. Tapi setelah tahun 75, nanti kita akan cerita soal itu. Tahun 75 itu Tentara Nasional Indonesia lah yang kemudian yang paling banyak berperan. Dan ini sebenarnya bukan cerita tentang yang asik-asik, ini cerita tentang
kalau dalam sejarah, kalau kita boleh jujur mengatakan bahwa Indonesia itu pernah menjajah, dengan demikian dia menjadi negara penjajah kolonial. Daerah koloninya adalah Timur Portugis dulu tahun 74 masih itu namanya. Setelah menjadi daerah koloni Indonesia, daerah jajahan Indonesia, itu menjadi Timur Timur. Lalu kemudian nanti setelah tahun 99 2000 namanya menjadi Timur Leste, itu yang sampai sekarang. Dan ini Yap, sebenarnya cerita tentang sejarah kelam Indonesia, meski juga sebenarnya ini cerita tentang Orde Baru. yap, benar-benar. Jadi itulah teman-teman ya tema yang ada di buku ini ya. Mungkin awalnya kedengaran berat dan memang cukup berat muatan buku ini, memuat sejarah kelam seperti juga yang tadi telah dituturkan sama Bang Dian gitu ya. Tapi ayo coba baca buku ini. Semoga kalian tergugah bacanya ya. Oke, kita langsung yang pertama Bang. Judulnya Saksi Mata. Dalam buku ini juga Saksi Mata sebagai sebuah cerita pembuka. Dan tadi kalimat pengantar yang Abang sampaikan itu, yang jelas mereka berseragam ini ada di dalam Saksi merupakan mata. buku cerpen Saksi Mata ini sendiri ya Bang. Iya. Boleh secara khusus ya, nanti mungkin ada cerpen-cerpen lain, boleh juga tentang proses kreatif seperti yang tadi di awal disebutkan sama Bang Dian. Yang pertama, boleh Bang Dian sampaikan hasil pembacaan, interpretasi apa yang Abang ingin sampaikan terkait pembacaan judul yang Saksi Mata Bang, khusus Saksi Mata dulu. Ya, Saksi Mata sepertinya pemilihan judul yang cukup pas. Demikian juga ini ceritanya. Ini diceritakan tentang seseorang yang mau bersaksi untuk kasus-kasus yang ada di Timur Timur, Timur Leste, Timur Portugis. Betapa di sana pembunuhan, lalu kemudian diceritakan di sini dia sudah berdarah-darah, lalu kemudian datang ke pengadilan, di pengadilan dia sudah masih berdarah-darah, diceritakan semua lantai pengadilan itu masih berdarah, sampai keluar kemudian ke parkiran, sampai keluar kemudian ke semua penjuru. Itu artinya memang saksi mata bagi peristiwa. Tapi sebelum ke sana sebenarnya saya ingin menyampaikan, saya ingin membingkainya dalam sejarah biar Oke, supaya saksi mata ini dapat oke, boleh Bang. 30 tahun 30 tahun Indonesia setelah merdeka, tepatnya Desember 75 itu, Tentara Nasional Indonesia itu datang ke Timur Leste, ke Timur Timur untuk membawa senjata dari darat, dari udara, dan dari laut. Itu betul-betul diceritakan. Ada sebenarnya buku yang sangat luar biasa menjelaskan tentang ini, laporan paling lengkap, judulnya CEGA. Ini laporan Komisi Kebenaran Timor Leste itu bisa kayaknya sudah dilepas, ininya sudah dilepas KPG sepertinya, hak ciptanya nanti bisa dicek, PDF-nya sudah dilepas sepertinya. Tahun 75 itu, 7 Desember 1975 itu, tentara datang ke Timor Leste membawa senjata, lalu kemudian mereka ditembaki, lalu terjadi pemerkosaan, ada juga tidak memandang usia, tidak memandang jenis kelamin, semuanya ditembak yang bisa ditembak. Lalu ada anak-anak banyak. Ini juga ada buku, sebenarnya buku yang sangat bagus tentang anak-anak tim-tim Indonesia. Di Indonesia ini cerita tentang anak-anak yang dibunuh, cerita anak-anak tentang yang diadopsi. Ini sepertinya juga harus dibaca. Tentara itu datang ke sana untuk menembaki, lalu kemudian alasannya kenapa itu datang tentara Indonesia ke Timor Leste itu sebenarnya sangat sederhana. Orang Indonesia, atau dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia, dengan demikian juga Soeharto, menganggap bahwa Timur Portugis itu kemungkinan besar akan beralih menjadi negara komunis. Karena Portugal sebagai negara penjajahnya itu ada dinamika politik di negaranya yang kemudian Portugal itu berkecamuk sehingga mereka melupakan Timor Leste yang daerah jajahannya, dan Timor Leste itu semacam terabaikan. Karena terabaikan, ada orang-orang komunis yang kemudian membentuk pemerintahan di situ. Oke. Dan Soeharto melihat ini sebagai satu rangkaian, karena di tahun yang sama sebenarnya Vietnam juga baru saja mengalahkan Amerika di saat itu. Vietnam yang negara komunis. Jadi ada rangkaian yang dibaca oleh Soeharto, kalau Vietnam baru saja mengalahkan Amerika, Vietnam yang komunis, lalu kemudian Timor Leste sudah diabaikan Portugal, kemungkinan besar
Vietnam dan Timor Leste itu akan bergabung lalu kemudian membuat blok komunis. Padahal Soeharto itu sangat anti dengan komunisme. Jadi itulah sebenarnya alasan Soeharto datang tahun 75 membawa Indonesia ke sana dalam wujud tentara. Lalu terjadilah insiden itu. Dan saksi mata ini cerita tentang salah satu bagian dari situ. Ini diceritakan tentang betapa dia sudah kalau teman-teman baca ini cerita yang kata-kata tentang pembunuhan itu sangat banyak. Benar Bang. Menebang seperti pohon pisang itu, lalu penembakan, berondongan senjata, lalu telinga yang dipotong, lalu kemudian pemerkosaan, hampir semuanya ada di sini. Ini kemudian yang membuat cerpen yang aslinya ini sebenarnya yang di ini. Tapi kalau kita baca cerpen yang di Kompas yang menerbitkan ini, ada beberapa kata memang yang dihilangkan. Tapi setelah dia dibukukan kembali, dikembalikan ke bentuk aslinya, makanya ini banyak sekali kata-kata yang mengandung unsur-unsur pembunuhan. Tapi saya melihatnya bukan di situnya. Tapi saya melihat ini lebih kepada kejujuran kita sebenarnya melihat Indonesia sisi lain, bahwa kita pernah menjadi negara yang begitu beringas, iya. Dan itu ada di sini. Dan di saksi mata itu dimulai dengan sangat baik sebenarnya, meski ini juga sedikit agak kalau kita baca di proses kreatifnya, supaya ini tidak terlalu sadis, dia kemudian membuat ini sedikit ada unsur humornya. Unsur humor yang kemudian melahirkan sadisme. Terakhir, dihumorkan sekalipun sebenarnya ini belum bisa juga. Ini disebut Seno Gumira sebagai sinisme yang betul-betul kasar. Jadi betul-betul kasar memang. Misalnya ini dibuat. Di mana mata saudara diambil orang, Pak, katanya. Diambil, iya Pak. Maksudnya dioperasi, bukan Pak, diambil pakai sendok, katanya. Itu yang begini-begini, yang mata diambil pakai sendok, telinga dipotong, lalu kemudian ditebas tubuhnya seperti pohon pisang, itu memang betul-betul terjadi dalam fakta, di lapangan. Tapi supaya ini tidak terlalu, supaya unsur fiksinya dapat, maka kemudian Seno Gumira memasukkan unsur fiksi ke dalam. Supaya ini tidak, aslinya sebenarnya ada di laporan di satu majalah yang sudah almarhum, namanya majalah Jakarta ini mingguan seperti majalah Tempo. Semua yang ada di saksi mata ini ada di sana dalam bentuk jurnalismenya, dalam bentuk jurnalistiknya. Jadi ini dalam bentuk fiksi. Seno mengatakan supaya ini lebih abadi, maka dibuatlah dalam bentuk fiksi. Meski juga sebenarnya Seno menyerahkan kepada alam, terserah. Saya serahkan kepada alam, maksudnya saya serahkan kepada siapapun bagaimana menginterpretasi ini. Tapi saya menginterpretasi ini, misalnya saksi mata dibuat pertama sekali. Ini kemudian menjadi saksi mata untuk 15 cerpen berikutnya. Oke. Di saksi mata diceritakan ini proses yang berdarah-darah, diceritakan tentang bagaimana dia berdarah, bagaimana kemudian dia melihat pembunuhan, bagaimana kemudian dia melihat orang ditebas seperti pohon pisang. Lalu di cerpen 1, 2, 3, 4 sampai cerita ke-16 ceritanya tentang itu. Meski juga ada sebenarnya di 2 cerpen atau 1 cerpen dia sedikit agak membuat insiden ini dalam bentuk supaya sedikit puitis katanya. Saya lupa, kayaknya di seruling apa itu, seruling kesunyian kalau nggak salah, kita agak sedikit membaca puisi bagaimana pembunuhan itu dipuisikan. Ini saksi mata, saya yakin Seno Gumira menempatkan ini supaya kita juga memandang 15 cerpen berikutnya. Ini sebagai saksi mata bahwa kita punya sejarah kelam di daerah yang sekarang kayaknya saya nggak tahu apakah saya akan dihujat karena mengatakan Indonesia pernah sebagai negara penjajah. Tapi kalau kita melihat semua unsur-unsur penjajahan, paling tidak kita bisa membandingkan Belanda dan Jepang ketika di Indonesia, sepertinya semuanya ada. Unsur-unsur yang dilakukan oleh Belanda selama sekitar untuk Jawa 350 tahun, Batavia, untuk beberapa daerah lain tidak sampai begitu, dan Jepang, bahkan oleh Jepang sendiri pun yang kita anggap sebagai penjajah, tidak sekejam ini sebenarnya. Tidak sekejam orang Indonesia ada di Timor Leste. Dan ini kemudian ditempatkan oleh Seno Gumira Aji Dharma sebagai cerpen pertama di saksi mata, supaya ini kemudian cerpen yang 15 berikutnya ini menjadi saksi mata betapa
sebenarnya karena saya membaca sejarah aslinya, cerita-cerita tentang Timor Leste itu, makanya kemudian saya dengan sangat cepat membawanya ke situ. Kalau misalnya ini tidak, misalnya seseorang membaca ini tanpa tahu konteks peristiwanya, barangkali ini hanya cerita biasa. Kok sadis betul ini, kok masa ada telinga dikirim kepada kekasihnya, lalu kemudian digantung di jendela, bahkan dijadikan anting telinga yang berantingkan telinga. Jadi mungkin akan begitu. Tapi kalau kita baca ini, lalu kemudian kita baca teksnya, teks artinya dalam teks sebagai historis, maka kemudian kita bisa melihat ini sebagai satu dokumen sebenarnya, dokumen yang disastrakan. Benar-benar. Dan memang Seno sendiri juga mengakui itu, ya Bang. Apa namanya, ketika suaranya sebagai seorang jurnalis dibungkam, dia kemudian mencetuskan bahwa sastra harus bicara gitu. Tapi ada satu pertanyaan Bang, ini dari teman di tim ngobrol buku. Cerpen-cerpen ini kemudian tercipta setelah suaranya itu dibungkam begitu ya, setelah karya-karya jurnalisnya itu dibungkam dan dia diberhentikan dari tabloid majalah Jakarta tersebut gitu. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana gaya menulis Seno dalam cerpen-cerpennya. Gaya berceritanya apakah memang terlihat seperti reportase seorang pewarta atau memang ya gaya fiksi, atau lebih dominan yang mana gitu Bang? Sebenarnya tadi Bang Dian sudah menyampaikan dalam beberapa bagian ya memang terlihat seperti difiksikan gitu, diberikan sentuhan humor, ya dibuat sedemikian rupa lah supaya terasa fiksinya gitu. Tapi yang mana lebih dominan ini Bang? Sebab di awal juga tadi Bang Dian sudah bilang terasa seperti jurnalis, seperti hasil jurnalis begitu. Gimana Bang kira-kira? Seno sendiri sebenarnya tidak begitu ambil pusing dengan itu, terserah mau apakah ini dianggap sebagai fiksi. Toh saya tidak begitu peduli dengan itu. Saya juga tidak sengaja untuk membuat ini berbunga-bunga, tidak juga ingin membuat ini seperti fiksi. Tapi ada unsur apa sebenarnya di sini? Ada unsur ketika proses penciptaan ini sebenarnya ada pertarungan antara idealisme Benar. dia sebagai jurnalis, lalu kemudian ada juga kekalahan tempat dia bekerja. Sepertinya ini Gramedia Group, karena disinggung Kompas, lalu kemudian Citra, ini Gramedia Group. Dengan demikian Jakob Utama sebenarnya. Dia bisa jadi sudah melihat Jakob Utama itu sebagai wartawan senior, lalu kemudian tiba-tiba dia dipecat karena, bukan dipecat sebenarnya, tapi dia bekerja selama 2 tahun, tidak melakukan apa-apa, tapi datang ke kantor. Ini seperti orang yang digaji tapi tidak diperkenankan untuk mengerjakan apapun. Ini seperti PNS yang ketahuan korupsi tapi tidak bisa dipecat, sudah datang aja tiap hari ke kantor begitu. Dia antara ada dan tiada. Jadi Seno dalam 2 tahun itu sebenarnya lahirlah cerpen-cerpen ini yang 16 ini. Jadi ini antara mempertahankan idealisme, lalu kemudian kekecewaan terhadap teman-temannya yang wartawan senior, lalu kemudian hanya 1 cerpen sebenarnya yang lahir, yang berasal dari kunjungan dia ke Timor Leste. 15 cerpen berikutnya itu betul-betul dia mengambil itu dari laporan wartawan yang dikirim Jakarta ke Timur. Jadi dia mengubah laporan jurnalistik itu menjadi cerpen. Dia tidak akan pernah menulis 16 cerpen ini kalau dia nggak dinonjokkan atau kalau dia nggak dikecewakan sebegitu dalam. Dengan begitu sebenarnya kembali lagi kayaknya ketertindasan, kekecewaan yang sangat mendalam ditinggalkan, diabaikan, itu akan membuat orang kreatif. Dan kayaknya kreatifnya Seno Gumilar Aji Dharma melejit. Dan kita ketahuan sebenarnya Seno Aji Dharma itu kita tempatkan di mana. Kalau kita membaca 16 cerpen ini, kita akan menempatkan dia bahwa dia memang wartawan idealis. Dia tidak akan pernah kalah, bahkan oleh Soeharto sekalipun. Dia sudah mengatakan, dia sudah dipanggil oleh tentara militer, dia sudah dipanggil oleh Departemen Penerangan, mbahnya semua hukum tentang jurnalisme saat itu. Bahkan dia juga sudah dipanggil berkali-kali oleh atasannya. Dan dia memastikan bahwa laporan-laporan itu tidak akan pernah membuat majalahnya dibredel. Memang tidak dibredel. Ini ketakutan yang sudah tersimpan, yang sudah, kalau
istilahnya terinternalisasi di dalam setiap pers di Indonesia saat itu, bahwa ketika tentara menelepon ke kantor redaksi itu artinya sesuatu akan terjadi. Benar. Tolong berita ini diperhatikan misalnya. Itu ada, biasanya dulu ada budaya telepon dari tentara itu ke redaksi koran, dan sepertinya itulah yang terjadi. Dan Seno Gumilar kecewa sangat dalam karena wartawan yang dibilang senior di buku ini ternyata tidak seperti itu. Jadi cerpen ini sebenarnya lahir dari insiden itu, insiden bahwa dia bekerja 2 tahun digaji tapi tidak mengerjakan apa-apa. Jadi apakah ini lebih condong ke realitasnya atau lebih condong ke fiksinya? Kita bisa melihatnya dua-duanya sebenarnya. Kalau fiksi, kalau kita melihat fiksinya oke. Kalau kita melihat fakta yang difiksikan juga iya. Toh juga dia akan mengatakan bahwa jurnalisme itu adalah fakta, lalu sastra itu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu akan muncul, dan hari ini sebenarnya kita sudah sedang melahirkan kebenaran itu. Kalau kita membaca kebenaran dalam sejarah yang terkandung dalam saksi mata, maka kebenarannya ada, karena kita sekarang sudah sangat berjarak dari insiden itu, Timor Leste. Kebenaran itulah kemudian yang hidup terus, makanya saksi mata ini bisa dibaca lintas zaman, lintas generasi, dan tetap memang dia mengandung unsur-unsur itu. Jadi saya berpandangan kalau memang yang membuat ini sepertinya kita memandang ini lebih ke fiksi dan lebih ke fakta dan lebih ke jurnalistik. Yang membuat kita mengarah ke sana tergantung kepada pemahaman kita terhadap intertekstualnya. Apakah pemahaman sejarah kita misalnya sangat dekat dengan Timor Leste, maka kita akan lebih ke faktanya. Kalau pemahaman kita lebih kepada Seno Gumilar sebagai penulis cerita pendek yang lihai, maka kita akan lebih ke Seno Gumilar yang menulis fiksi tanpa terlalu pusing dengan fakta yang di dalam. Oke. Thank you, Bang. Tadi itu ya, Alda kalau masih menyimak itu dia pendapat Bang Purba, dan sedikit banyak memang tadi Bang Dian juga sudah menyinggung apa yang dituliskan sebenarnya dalam buku ini ya Bang, ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara. Bagian-bagian dari penjabaran Bang Dian tadi ada juga di dalam buku itu gitu ya. Oke, sebentar Bang sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu ini sudah banyak teman-teman yang berpartisipasi di kolom komentar. Wah, harus scroll panjang ke atas ini. Banyak yang ini ya ikut berkomentar tentang buku ini. Sebentar Bang, agak panjang scrollnya ke atas. Aduh. Oke, ada beberapa yang sudah berkomentar. Ada Kak Dian lagi, Kak Eka Dalanta. Kok ngomong sendiri aku ya? Oke, sebentar. Oke, yang dapat aja dulu ya. Dari Penjaga Mimpi, oh ini kayaknya sekadar ini ya. Dan tulisan Seno membantu membuka kisah kelam itu, sebab banyak para tetua di Timor yang menyimpan kesedihan atas tragedi tersebut. Benar. Oh, ada di atas tadi sambungannya. Sebentar ya, Bang. Enggak. Aduh, kok susah sekali. Oh, oke, ini. Yang pertama tadi ada Kak Eka Dalanta. Seruling Kesunyian, ya tadi sudah sempat disinggung juga ya Bang. Seruling Kesunyian cerpen yang menurutku paling berbeda cara penceritaannya. Juga bukan favoritku, kata Kak Eka Dalanta. Bagaimana menurut Turang Dian? Boleh Bang, kalau ada yang ingin ditambahkan nih mengenai Seruling Kesunyian. Paling berbeda kata ya memang paling berbeda, seperti terkucil sendiri ini Seruling Kesunyian ini. Tapi kalau kita baca di ketika jurnalisme dibungkam, kita akan ketahuan bahwa dia sedang berusaha sebenarnya mempraktikkan satu model penulisan cerpen yang menggabungkan semacam puisitisasi cerpen atau semacam puitisasi tragedi. Ini akan kelihatan di proses kreatifnya yang ketika jurnalisme dibungkam itu. Saya juga sepakat dengan Eka Dalanta. Ini kalau ini dihilangkan dari cerpen ini, sebenarnya tidak akan mengurangi apapun.
dan mungkin akan semakin melengkapi sebenarnya bahwa ini betul-betul tentang tragedi. Tapi dengan ada itu di situ, entah kenapa juga entah itu ada di situ, ini semacam saya juga ketika nyampe di cerita itu ini kok ada ini begini. Jadi ya betul-betul ini sedikit apa memang, tapi dia sedang apa sebenarnya di sini. Bisa jadi karena selama 2 tahun itu dia tidak bekerja maksimal, paling tidak dia tidak meliput tapi tetap digaji Kompas Gramedia, tapi dia pusing, stres, tapi lalu kemudian dia membaca seseorang yang disukainya, lalu dia coba mempraktekkan model menulis cerpen yang begitu, dan dia mengakuinya memang. Seno Gumira mengakuinya dia sedang bereksperimen membuat cerpen itu semacam puitisasi cerpen. Oke, sip. Jadi sama-sama sepakat kita ya, agak berbeda memang cerpen Seruling Kesunyian ini, Bang. Oke, selanjutnya ada apresiasi dari Alda, keren Pak dosen katanya. Oke, thank you Alda. Selanjutnya ada Bang Ju. Wah, ini di bagian mana tadi ya? Kayaknya pas itu cuma rezim Orba nggak mengakuinya. Oh, mungkin ini penuturan Bang Dian tentang Indonesia sebagai penjajah Bang Rakani tadi ya. Cuma rezim Orba nggak mengakuinya katanya. Benar Bang Ju. Oke, selanjutnya sepertinya masih ada tadi. Oke, kayaknya kita lanjut aja dulu ya Bang. Agak susah scrollnya. Oke, tapi teman-teman masih boleh ini ya, masih boleh berkomentar, boleh bertanya. Nanti kita akan tanyakan, kita sampaikan kepada Bang Dian. Oke, tadi Bang Dian juga sudah cukup banyak berbicara tentang buku Ketika Jurnalisme Dibungkam. Sebenarnya ini buku yang ini kemarin udah dibahas juga 2 minggu sebelum ini ada Kak Eka dengan narasumber membahas buku ini, dan juga memang ada keterkaitan sedikit dengan buku Saksi Mata, dan sepertinya sekarang porsi buku ini sedikit lebih banyak dari keterkaitannya dengan Saksi Mata ketimbang pembahasan 2 minggu lalu ya. Tadi juga Bang Dian sudah menyampaikan bahwa sebentar ya Bang, kok hilang ini. Ya, bila jurnalisme bicara dengan fakta, sastra bicara dengan kebenaran. Berangkat dari pernyataan tersebut, buku ini bisa ya Bang jadi referensi sejarah ya, walaupun memang dilabeli dengan fiksi ya Bang. Ya, ini memang sama Bang Juhai juga sudah beberapa kali memang mendiskusikan apakah sastra itu bisa dijadikan sebagai rujukan untuk sejarah. Ya sepertinya iya, tapi memang meski tidak semua penulis bisa sebenarnya dijadikan sebagai referensi, paling tidak ada jiwa roh zaman itu ditangkap oleh sastra, dan Saksi Mata sebenarnya kebalikannya sebenarnya. Dia ingin menjiwai jurnalisme dengan sastra. Jadi ada jurnalismenya dulu, jurnalistiknya dulu, laporan jurnalistiknya dulu terjadi, baru kemudian Seno mengubahnya menjadi sastra. Ini saya cukup menarik sebenarnya membaca yang ini, yang Misteri Kota Ningi. Saya membayangkan Misteri Kota Ningi. Saya membayangkan Seno Gumira itu membaca cukup banyak data statistik tentang penduduk kota Timur Timur. Dia membandingkan tahun 74. Sebentar, saya lihat dulu. Itu ada di halaman 73. Di tahun 74 dia menunjukkan jumlah penduduk di sana itu 688.771 orang. Saya tidak akan pernah membayangkan akan ada di cerpen angka yang begini. Lalu kemudian di tahun 78 disebut jumlahnya menjadi 329.271 orang. Lalu dia kemudian menghitung 688.000 dikurangi 329.000, yang tidak nampak 359.500 orang. Kemana orang itu pergi, kata Seno. Ini betul-betul data statistik. Lalu kemudian bagaimana kemudian mengubah data statistik ini menjadi fiksi? Dia kemudian berimajinasi ke meja makan, lalu dia ketemu dengan satu orang di rumah, lalu tinggal sendiri, sedang makan, tapi sendok, sendal sama yang lain-lain itu bergerak sendiri. Artinya hantu. Ada hantu di rumah itu.
yang diceritakan makan sendiri di situ di meja makan, tinggal dialah yang tidak dibunuh. Semua saudara-saudara keluarganya yang lain itu sudah dibunuh. Artinya Seno ingin mengatakan bahwa 359.500 orang ini sudah menjadi hantu. Kalau sudah menjadi hantu berarti sudah meninggal. Pertanyaannya kemudian bagaimana cara mereka meninggal? Itu yang kemudian diceritakan di sini. Jadi dia mengambil satu setting bahwa orang-orang yang meninggal yang ada di statistik ini, dia harus mengubahnya menjadi fiksi. Dan saya pikir dia cukup luar biasa di sini mengubah itu menjadi membuatnya seperti mengunjungi satu rumah lalu kemudian dia melihat, bahkan dia berceritakan terakhir memang satu kota itu kelihatan dia menceritakan yang kelihatan nyata di kota itu adalah tinggal dia sendiri. Ini cerita di bulan Desember tentang Natal Desember. Saya juga baru sadar kenapa dia membuat ini 15 Desember 1993. Ini sebenarnya 7 Desember itu Indonesia datang ke sana sebagai penjajah, kalau istilah itu bisa dipakai. Dan dia menulis ini 15 Desember 1993. Artinya ini sebenarnya untuk mengingatkan bahwa Indonesia datang ke Timor Leste itu bulan Desember. Dan dia membuat itu menghubungkan itu dengan malam Natal. 7 Desember bagi satu daerah yang mayoritas Kristen, dalam hal ini Katolik untuk Timor Leste, itu sudah persiapan untuk Natal. Lalu kemudian Tentara Nasional Indonesia datang ke sana, membawa senjata, mengubah semua suasana itu. Suasana Natal dan suasana jelang Natal. Bahkan yang Protestan itu 7 Desember itu sudah mulai Natal. Jadi dia sengaja membuat ini, settingnya Natal, ini malam kudus, bahkan sebenarnya ini judulnya, kalau di terjemahan yang lain ini, The Invisible Christmas. Jadi Christmas itu menjadi betul-betul tidak kelihatan karena memang 7 Desember itu. Ini Seno Gumilar Haji Dharma agak sedikit nakal mempermainkan ini karena memang jurnalisme itu betul-betul dibungkam dan dia memang betul-betul memadukannya menjadi fiksi. Ada Natal di sini, lalu kemudian ada hantu yang bergentayangan yang 359.500 itu dia menganggap itu sudah hantu. Meski juga dia tidak ingin mengatakan bahwa yang 359.000 ini dibunuh di bulan Desember. Dan memang data sejarah mengatakan dari 75 sampai 79, orang Timor Leste itu meninggal sekitar 100.000 orang. Dibantai, dibunuh, diperkosa, ditebas seperti pohon pisang, diseret seperti kuda, itu seperti kepala yang Da Silva itu, ditancapkan di pagar. Kita bayangkan aja semua hal-hal yang paling seram di dalam hidup ini, semua itu ada di Timor Leste. Bahkan di luar hal yang paling seram yang kita bayangkan sekalipun, itu ada di Timor Leste. Ada di Timor Portugis, ada di Timur-Timur saat itu. Dan Seno Gumilar menceritakan ini dengan sedikit nakal di Misteri Kota Ningi. Dia bayangkan dia menceritakan tentang kematian dalam bentuk ini agak sedikit lucu. Lucu tapi kalau kita sadar bahwa ini lucu, sebenarnya dia sedang mentertawakan Orde Baru sesungguhnya. Kalian itu tidak akan pernah bisa membungkamku, saya akan mengolah data jurnalistik itu menjadi data fiksi. Benar sepakat. Ini sebuah pembacaan yang lengkap dan interpretasi yang lengkap juga dari Bang Dian, karena kalau aku sendiri tadi ini membacanya tanpa ada penelusuran sedemikian rupa gitu Bang. Jadi ini pemaparan Bang Dian cukup mencerahkan teman-teman yang ingin membaca bukunya. Walaupun memang di buku Ketiga Jurnalisme itu ada penjelasan bahwa ya bisa saja buku ini memang dibaca secara terpisah ya, berdiri sebagai cerpen tersendiri gitu. Tapi memang teman-teman, aku hanya punya buku yang ini, tapi kayaknya tadi buku yang dimiliki oleh Bang Dian lebih apik untuk dikoleksi kayaknya ya, lebih lengkap, lebih komplit. Ada juga tadi proses kreatif ya Bang. Boleh Bang dipaparkan sedikit saja mengenai proses kreatif bagaimana, ya tadi beberapa sudah dijabarkan sebenarnya, ada saksi mata, ada telinga. Apa ada proses kreatif apa lagi Bang kira-kira yang bisa dibagikan dari buku Ketika Jurnalisme Dibungkam ini Bang? Di proses kreatifnya kelihatan sebenarnya yang paling kelihatan sebenarnya atau keberpihakan SG Seno Gumilar itu, Seno sebenarnya ada di salah satu cerpennya itu ada di Pelajaran Sejarah. Itu ada novelnya itu cerpennya judulnya Pelajaran Sejarah.
Ini 2 tahun pasca Santa Cruz. Santa Cruz itu dulu diceritakan orang Timur 2 November 1991 di satu kuburan, dan ini sepertinya ada hubungannya juga dengan Rosario, yang seorang dokter bingung kok ada Rosario di perutnya. Lalu seorang temannya mengatakan, cobalah nanti pas pulang lewat dari kuburan. Saya membayangkan kuburan yang dilewati oleh dokter itu adalah Santa Cruz. Santa Cruz itu satu tempat di Dili, di Timur-Timur. Di sana dulu ada pembantaian, ada tembak-menembak. Peristiwa Santa Cruz inilah kemudian yang membuka mata seluruh dunia internasional bahwa tentara Orde Baru Indonesia itu sangat beringas di Timor Leste. Jadi pelajaran sejarah ini sebenarnya dilema seorang guru yang pas peristiwa Santa Cruz itu, dia ada di situ. Dia melihat bagaimana temannya dibunuh, bagaimana pisau ditancapkan ke kepalanya. Dan kalau kita baca proses kreatifnya yang ketika jurnalisme dibungkam, ini malah cerita seorang salah satu wartawan mereka yang dikirim ke sana. Wartawan mereka ini mewawancarai beberapa orang di sana, lalu kemudian dia membawa laporan itu ke Jakarta, diolah kemudian menjadi laporan mingguan Jakarta-Jakarta, dan inilah kemudian yang membuat Seno itu bekerja 2 tahun, tapi antara ada dan tiada, dan 2 orang temannya yang lain itu dipecat. Peristiwa Santa Cruz ini, dan peristiwa Santa Cruz itu juga lah yang jadi menulis berita itu, peristiwa Santa Cruz, mereka menggunakan laporan wartawan yang dikirim, lalu kemudian menggunakan laporan, ada seseorang yang memvideokan peristiwa itu, lalu selama seminggu kemudian seluruh dunia melaporkan peristiwa itu. Dan Jakarta menggunakan video itu sebagai bahan untuk menulis laporannya. Meski sebenarnya sudah dipoles di sana-sini supaya tentara tidak tersinggung, tapi kalau kita baca sekarang, memang ada permainan bahasa jurnalistik yang sangat halus, tapi cukup pintar. Itu diceritakan di ketika jurnalisme itu dibungkam. Itu diceritakan di situ. Bagaimana kemudian redaksi, atau paling tidak dia sebagai redaktur pelaksana saat itu, bagaimana mengolah fakta di lapangan. Saya coba baca ini, ada disebut di sini. Saya pikir ini proses kreatifnya yang mendasari semua itu. Sebentar saya cari dulu, sudah saya stabilo. Sebentar. Dia mengatakan, sebentar. Apakah suatu peristiwa yang vulgar dan brutal harus ditulis seolah-olah tidak vulgar dan tidak brutal? Ini kalau dirangkum inilah jurnalisme itu. Apakah suatu peristiwa yang vulgar dan brutal harus ditulis seolah-olah tidak vulgar dan tidak brutal? Kalau kita bisa membuat ini menjadi idealisme jurnalistik yang dipahami oleh satu lembaga pers, maka jawabannya misalnya begini. Kalau jawabannya adalah ya, itu harus ditulis sebagaimana adanya, vulgar adalah vulgar, brutal adalah brutal. Dan itu yang dilakukan oleh Jakarta, meski ada penghalusan di sana. Tapi kalau jawabannya, janganlah ditulis sevulgar mungkin dan janganlah ditulis sebrutal mungkin, supaya kita nggak di-brand. Itulah yang terjadi di tempat dia bekerja. Makanya dia kecewa luar biasa. Dan pertanyaan inilah kemudian yang, kalau tidak salah, kalau saya menginterpretasinya, kata inilah yang kemudian, pertanyaannya inilah kemudian yang melahirkan 16 cerpen itu. Dia mengatakan vulgar adalah vulgar, brutal adalah brutal. Jadi proses kreatif atau cara berita ditulis, atau idealisme seorang jurnalis, seorang Seno Gumiraji Dharma, itu pula lah yang kemudian dipidangkannya ketika menulis cerpennya. Jadi proses kreatifnya bisa jadi itu proses kreatif jurnalistik. Dengan demikian proses kreatif seorang jurnalis. Seorang jurnalis yang betul-betul memahami bahwa jurnalisme itu memang harus bersuara, jurnalisme itu tidak akan pernah netral, dan jurnalisme itu harus berpihak. Ketika jurnalisme netral, ketika jurnalisme tidak berpihak, maka yang vulgar tidak perlu vulgar, yang brutal tidak perlu brutal, demi melayani kekuasaan yang sedang berkuasa. Saya pikir itu proses kreatifnya yang ada kebiasaannya dalam
mengolah berita dan kemudian kebiasaannya dalam sedikit melego-lego kekuasaan supaya korannya tidak di bredel, itu pula lah yang digunakannya dalam proses kreatif menulis cerpen-cerpennya ini. Oke, sip, sip. Itu dia ya, teman-teman. Aku juga sebenarnya baca bagian itu, tapi di e-book, jadi nggak terlalu ingat sebenarnya, Bang. Lupa-lupa ingat. Tapi satu pertanyaan, Bang, dari penjabaran Bang tadi. Ini judul bukunya adalah Ketika Jurnalisme Dibungkam pada masa itu, gitu ya. Dan sekarang kayaknya pembungkaman sejenis tidak terlalu begitu apa ya, terlalu bom lagi gitu. Jadi ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara ini. Jurnalisme bisa dibilang sudah cukup bebas sekarang. Jadi apakah sastra harus bicara ini masih konteks ini masih relevan gitu, Bang, sekarang? Sebenarnya saya tidak sepakat jurnalisme itu bebas. Oke, boleh pandangan Buktinya, Bang. sepertinya jurnalisme itu tidak bebas. Buktinya sekarang jurnalisme itu atau lembaga yang menaungi, yang menghasilkan laporan jurnalis itu semakin mengecil kepada hanya segelintir orang. Misalnya kelompoknya Tanjung itu sudah menguasai beberapa saluran berita, CNN paling tidak, Trans 7 dan Detikcom. Masalah ini yang dibaca oleh beberapa orang, atau paling tidak sekian puluh persen orang Indonesia membaca produk jurnalisme yang dikuasai oleh Hairil Tanjung. Demikian juga dengan Kompas Gramedia Group. Kompas TV ada, Kompas, jaringan Tribun News-nya, lalu kemudian majalahnya, dan yang lain-lain. Lalu ada juga Tempo Media Group. Ini juga menemui beberapa media yang cukup besar, yang paling tidak dibaca oleh pengambil keputusan. Artinya di satu sisi kita bebas bersuara, iya, tapi kebebasan bersuara ini sepertinya ditutupi oleh apa kita namanya? Kalau di oligarki pers ya bisa jadi. Jadi ada kepemilikan media yang menghasilkan laporan jurnalisme itu semakin mengecil. Bahkan sebenarnya jangan-jangan kita sudah bermain di channel yang mereka mainkan atau di channel yang mereka punya. Jadi mereka melahirkan berita, lalu itulah kemudian yang kita komentari. Jangan-jangan kita sekarang di situ. Ini seperti buzzer yang sekarang dikeluarkan satu buzzer, lalu kemudian kita rame-rame menangkapnya, mengomentarinya. Setelah demikian heboh, dikeluarkan lagi buzzer yang lain. Di Siregar misalnya mengeluarkan satu ini, lalu sibuk semua orang dan melupakan hal-hal yang lain yang lebih penting. Jangan-jangan begitu. Itu satu hal. Lalu kemudian hal yang lain, misalnya, apakah kita sekarang bebas misalnya mengkritik seseorang atau mengkritik pemerintah atau mengkritik bupati tanpa keesokan harinya dijemput oleh polisi? Kayaknya banyak sekali laporan-laporan yang mengatakan bahwa karena dia menuliskan kritik, dia kemudian ditangkap. Misalnya pejuang-pejuang hak asasi banyak yang mengalami ini. Pejuang-pejuang lingkungan banyak yang mengalami ini. Benar. Gender atau orang-orang yang bergerak di bidang LGBT, orientasi seksual, banyak juga yang mengalami ini. Karena inilah kemudian saya tidak begitu sepakat sebenarnya pers kita sekarang sudah bebas. Saya melihatnya kebebasan pers yang kita alami sekarang adalah kebebasan untuk mengomentari yang mereka hasilkan. Dan itu clickbait. Ya makin banyak kita berkomentar misalnya dengan Detikcom, makin kayalah Hairil Tanjung. Makin banyak kita misalnya men-share yang lain, makin kayalah misalnya Jaka Utama, yang anaknya sekarang sudah pilih Utama kalau nggak salah. Jadi makin banyak kita mengklik yang lain-lain itu, dan memang sepertinya itu yang terjadi. Seberapa banyak sebenarnya warga Indonesia yang bisa menghasilkan kritik dalam bentuk laporan, dalam bentuk status di Facebook, dalam bentuk yang lain-lain itu, yang tidak ditanggapi secara berlebihan oleh kekuasaan. Sepertinya kita belum ke sini. Tapi di sisi yang lain juga memang ada positifnya, meski juga ini misalnya viral. Sekarang apa segala sesuatu yang viral itu seakan-akan itulah yang perlu ditanggapi. Kalau sesuatu nggak viral, polisi tidak perlu bertindak.
Jadi segala sesuatu yang tidak viral, karena itu juga sepertinya sekarang banyak orang yang berusaha supaya memviralkan dirinya atau memviralkan satu peristiwa. Karena ini sebenarnya sudah rangkaian dari beberapa rangkaian yang sudah semakin mengerucutkan media itu. Pemilik media sudah semakin sedikit, tapi pemilik media semakin sedikit, tapi channel untuk media-media kita untuk melihat berita itu semakin diperbanyak. Dulu Hairil Tanjung nggak pernah memiliki lisensi untuk CNN Indonesia, tapi sekarang sudah punya. Udah punya, benar. Sekarang misalnya orang-orang komunikasi sudah bisa meneliti misalnya bagaimana Hairil Tanjung hadir di setiap berita yang dilahirkan oleh CNN Indonesia, atau bagaimana Surya Paloh. Kalau Surya Paloh betul-betul kelihatan di media group. Kalau CNN Indonesia mungkin nggak kelihatan Hairil Tanjungnya, tapi pasti ada. Kita bisa melihat misalnya bagaimana mereka melaporkan setiap peristiwa 65, peristiwa 98, peristiwa ini, atau bagaimana misalnya media grup Metro TV, Media Indonesia melaporkan Anies Baswedan setelah dia dipinang menjadi calon presiden, apakah seperti sebulan yang lalu. Jadi sebenarnya hal-hal yang begini bisa diteliti untuk kemudian kita sampai pada kesimpulan sebenarnya kita belum bebas. Jangan-jangan yang disebut oleh ini Seno Gumira di proses kreatifnya itu, kenapa ini kemudian masih relevan untuk dibaca? Jangan-jangan karena itu kita masih takut untuk menuliskan sesuatu, meski sesuatu itu sebenarnya kritik. Kalau kita masih takut untuk menuliskan sesuatu, paling tidak status di Facebook atau TikTok atau Twitter, kita takut. Padahal itu betul-betul kita alami. Misalnya ada satu orang polisi memukul anggota keluarga, tapi kita takut melaporkannya, kita sudah punya videonya. Itu justru yang belum menandakan bahwa kita memang belum bebas. Oke, is okay. Ya, ada banyak sisi tentang bebas atau dibungkam tentang, ya ada banyak sudut pandang dan ada banyak ya kenyataan lah ya Bang, seperti tadi ada buzzer, mengerucutnya media segala macam. Tidak masalah ya kalau memang itu pandangannya Bang Dian gitu ya. Dan bagaimana peran sastra harus bicara ini Bang di konteks yang sekarang, masa sekarang gitu? Paling tidak ketika cerpennya Sunli itu di Sunli kalau tidak salah, apa judulnya yang di apa itu, yang di Katolik, yang di Timur itu, ketika itu terpilih menjadi sastra atau cerpen terbaik Kompas, ini melahirkan diskursus baru. Paling tidak ketika itu sudah didiskusikan, paling tidak di satu tempat di Medan mengundang salah satu penulis ininya, bubur pedas itu kalau nggak salah, dari Bang Agus, itu Turang Eka Dalanta ikut di situ di acara itu. Paling tidak ketika sastra menuliskan satu peristiwa, ini kan yang tulisan Sunli, saya lupa judulnya apa, yang pemenang cerpen terbaik Kompas, cerita tentang bagaimana sebenarnya gereja itu tidak suci amat. Ada juga benar-benar ada juga skandal di gereja, dalam hal ini gereja Katolik. Misalnya, bagaimana kemudian ketika gempa bumi terjadi di Tapanuli Utara misalnya, lalu saya melihat satu gereja itu hanya lebih fokus membangun atau lebih fokus membuka donasi, tapi untuk memperbaiki gereja-gereja mereka yang rusak. Bagaimana kemudian kalau saya menuliskan ini dalam bentuk cerpen? Bisa jadi saya menuliskan itu cerpen karena memang saya takut nanti misalnya pemimpin tertingginya itu yang sangat aktif di Facebook misalnya melihat laporan saya itu. Lalu saya menuliskannya dalam bentuk cerpen, itu yang dilakukan oleh Sunli. Dan itu melahirkan diskusi yang sangat panjang. Saud Situmorang sampai berapa kali seri itu, ternyata mereka bersahabat dengan istrinya juga, pernah saling makan, saling menjamu. Paling tidak ada diskusi yang luar biasa dengan itu. Dan kayaknya itu masih terjadi sampai sekarang. Misalnya tulisannya Felix Next yang tentang Timur juga, yang Timur Leste itu cukup kuat juga untuk melahirkan diskursus yang baru. Artinya ada saja sastrawan atau cerpenis atau yang bergelut di bidang sastra yang tidak akan pernah melewatkan satu periode sejarah di dalam Indonesia. Selalu saja sebenarnya ada representasi sastra untuk mewakili setiap periode itu. Benar. Tidak akan pernah hilang. Kalau 97 atau 91 sampai Orde Baru itu ada beberapa, ada Arswendo sebenarnya, lalu ada Seno Gumira, ada Mokhtar Lubis. Orang-orang ini sebenarnya orang-orang yang
menjaga supaya periode-periode kelam dalam sejarah itu terpelihara atau terabadikan dalam cerita, dalam sastra. Dan untungnya juga sampai sekarang itu masih terpelihara. Ada cerpenis-cerpenis yang teen lead, yang sangat pop, iya. Tapi kalau kita periksa juga yang di pop sekalipun, ada unsur-unsur itu. Oke. Unsur-unsur yang mengatakan bahwa sesuatu yang tidak baik sedang terjadi, meski itu sebagai selipan. Tapi memang ada betul-betul yang memang sangat-sangat konsen di situ. Misalnya Wiji Tukul di zamannya itu sangat ditakuti oleh Soeharto. Pramudia pada zamannya sangat ditakuti oleh Soeharto. Kalau kita cari sekarang misalnya sastrawan cerpenis atau orang yang menulis cerita pendek atau orang yang menulis novel misalnya, yang untuk peristiwa tertentu yang cukup dipandang sekarang siapa? Cukup banyak. Ada orang Indonesia yang sekarang mengajar di SOAS itu, yang di University of London itu, Susan Marsing itu, dia menulis beberapa novel, bahkan novel terbarunya itu yang tentang, saya lupa, yang diterbitkan oleh Margin Kiri itu malah cerita tentang 65. Artinya selalu saja ada sastrawan penjaga setiap periode sejarah kelam itu. Jadi sebenarnya tidak perlu pusing sebenarnya. Sastra dengan jurnalisme itu tidak pernah berpisah. Sastra yang kritis juga akan ketemu dengan jurnalisme yang kritis, dan jurnalisme yang menghamba juga akan ketemu dengan sastra yang menghamba. Jadi dia dua-duanya sejalan itu. Kita tinggal memilih kita di mana. Oke, benar-benar. Jadi seperti yang Bang Dian bilang, sastra ini sebagai apa ya, penanda zaman lah ya, dari periode ke periode mengenai hal-hal tentang masalah atau konflik-konflik kemanusiaan ini, perannya tetap terjaga gitu ya Bang. Tetap ada yang mewarisi, tetap ada yang menjalankannya gitu ya Bang. Oke, ini kayaknya waktunya, durasinya sebenarnya udah lewat, tapi oke, nggak apa-apa, kita lanjut dulu Bang, baca dulu ini komentarnya dari teman-teman yang udah menyimak. Cukup menarik juga bacaan buku ini katanya. Iya tentu, ditambah lagi dengan pemaparan Bang Dian, silakan baca bukunya kalau belum baca. Siapa lagi ya? Sepertinya mencari buku ini di pasar loak buku ada, sepertinya ada ya, bukunya masih terus cetak ulang kalau nggak salah ya Bang. Di Ipusnas juga sebenarnya ada. Iya, di Ipusnas aplikasi juga. Perpustakaan Nasional. Tapi hanya berapa kopi, antri. Iya benar, ini peminatnya memang cukup banyak ya Bang. Boleh ini Irfan Nur Said boleh coba lihat di Ipusnas. Cari di pasar buku loak juga nggak apa-apa, cari di toko buku juga boleh, tapi hati-hati buku ini ya, hati-hati sama buku bajakan. Ada juga ini komentar ada sebenarnya dari Irfan Nur Said ini seperti, kalau boleh komentar, kalau menurut apakah Timor Leste dan sekitar keadaannya sosialnya masih sama di keadaan masa Orde Baru? Ketika Belanda ingin meninggalkan Indonesia, alasan utama mereka sebenarnya tidak memberi kemerdekaan itu, orang Indonesia itu belum cukup pintar untuk merdeka. Mereka takkan sanggup. Orang Indonesia juga melakukan hal yang sama dengan Timor Leste. Jadi di buku ini diceritakan, ini anak-anak tim-tim di Indonesia, bagaimana tentara itu menculik, lalu ada yang pemaksaan mengadopsi anak itu ke Indonesia. Ada sebenarnya benang merah yang lain di bukunya Seno, meski juga dia sebenarnya tidak ada menceritakan tentang anak-anak, tapi dia cukup banyak menceritakan tentang perempuan. Setiap perang, setiap penjajahan, kalau tidak keliru, yang paling dirugikan adalah perempuan dan anak-anak. Pertanyaannya, kenapa anak-anak harus diculik, kenapa perempuan harus diperkosa? Di Timur Timur kita menemukan jawabannya. Ketika anaknya diculik, orang tuanya otomatis turun sendiri dari gunung. Gunung artinya mereka sedang pelarian, karena mereka bertempur, mereka ingin menghindari tentara, lalu mereka lari ke gunung, meninggalkan keluarganya di dataran rendah, di Dili dan yang lain-lain di sekitaran pelabuhan. Ketika istrinya diperkosa, ketika anak gadisnya diperkosa, dan ayahnya tahu di gunung, orang tuanya akan turun. Jadi untuk menaklukkan pria, itu butuh menaklukkan anak dan butuh menaklukkan perempuan. Dan di setiap perang ini terjadi. Di setiap penjajahan ini terjadi.
Dan ketika orang Indonesia ingin pulang, sebenarnya pulang dalam tanda kutip dari Timur Timur tahun 99, itu ini data sejarahnya, saya akan ada 1.500 warga dibunuh. Ini fix, sudah terbukti ini 1.500 warga dibunuh. Itu setelah pemungutan suara jajak pendapat. Kalau orang Timur Timur mengatakannya referendum, kalau Habibie mengatakannya jajak pendapat. Dan 50% warga Timur Leste itu mengungsi. 50% artinya 550.000 orang. Lalu kemudian datanglah orang Indonesia. Ini ada hubungannya dengan pertanyaan Irfan. Bagaimana keadaannya, mungkin keadaannya sekarang dengan keadaannya Orde Baru. Kalau boleh jujur, sebenarnya kalau kita menghilangkan cara pandang kolonial untuk melihat daerah koloninya, kita akan mengatakan ini bukan urusan kita. Bukan urusan kita memandang Timur Leste. Kalau kita ini banyak ini kejadian sekarang. Dulu ada Timur Leste itu kalah main bola. Nah, makanya jangan pisah dari Indonesia katanya. Ini kan pandangan kolonial yang menganggap bahwa Indonesia itu lebih tinggi posisinya ketika mereka berpisah dari kita. Bahkan untuk mengalahkan main bola pun mereka nggak sanggup. Ini yang dilakukan oleh orang Belanda kepada Indonesia zaman dulu. Makanya banyak orang Belanda yang tidak setuju Indonesia itu dimerdekakan. Meski kata kunci dimerdekakan, artinya kemerdekaan yang diberikan. Orang Indonesia juga melakukan hal yang sama di tahun 99, makanya ada bumi hangus, itu semua infrastruktur di Timor Leste itu, di kota Dili itu dihancurkan. Betul-betul hancur, kantor pemerintahan, infrastruktur utama itu, dan hampir semua desa itu kena jarah, dan hasil jarahannya itu dibawa. Segitunya. Jadi memang kalau kita bertanya sekarang, bagaimana ya Timor Leste sekarang? Saya melihatnya itu bagian dari pandangan kolonial yang menganggap bahwa posisi kita itu lebih tinggi. Iyalah, wajarlah mereka masih tertinggal. Provinsi Indonesia dulu yang ke-27 kan lepas, salah sendiri ya. Jadi saya melihatnya begitu, agak sedikit tipis sebenarnya antara pandangan kolonial, kasihan dan antara pandangan kolonial dan kasihan atau apalah namanya. Tapi saya melihatnya dan ini sebenarnya berasal dari saya selalu menghindari ini sebenarnya propaganda yang dilahirkan oleh Orde Baru bahwa Timor Leste itu tertinggal, mereka belum berpakaian bagus, pendidikan mereka nggak bagus, lalu kemudian kalau mereka tertinggal, apakah kita kemudian memiliki hak untuk memerangi mereka supaya mereka tidak tertinggal? Kalau mereka kita anggap lebih rendah, apakah kemudian kita lantas datang membawa senjata? Dan celakanya sampai sekarang kita masih memperlakukan satu pulau besar di Indonesia dengan model yang begini yang namanya Papua. Kita masih menganggap Papua itu dalam pandangan kolonial, artinya Indonesia itu harus hadir di sana sebagai misi peradaban. Misi peradaban itu hanya muncul karena kita menganggap diri kita masih lebih superior dari mereka. Padahal peradaban itu tidak akan pernah tunggal. Makanya ada nilai-nilai lokal. Benar. Meski sebenarnya nilai-nilai lokal tidak begitu tepat, karena apa yang membuat itu lokal, apa yang membuat itu nasional, tapi kita sebutlah nilai-nilai Papua. Oke. Aduh, udah panjang benar ini tadi. Siapa tadi ya? Irfan. Ya, itu tadi jawaban untuk pertanyaan tentang situasi Timur Leste sekarang, Bang ya. Oke, selanjutnya ini kita baca dulu ya Bang, semua komentar yang udah masuk ini banyak. Ada penjaga mimpi. Setuju Bang Purbadian bahwa jurnalis tidak netral tapi harus berpihak. Ya, udah dijabarkan Bang Dian tadi pandangannya ya. Kata Bang Juhe, jurnalisme kita udah kayak rezim gitu ya. Ada juga Goklas Wesley, _Wesley, sepakat dengan Bung Dian soal jurnalisme tidak bebas. Oke, siap. Jurnalisme sekarang sudah mulai ke arah Orba modern. Oke. Ada sambungan dari Goklas _Wesley. Contoh secara faktual perusahaan media di Medan punya keterikatan dengan penguasa di Medan. Ya rata-rata seperti itu ya, sudah disampaikan juga tadi oleh Bang Dian. Membaca di sebuah blog sangatlah spam. Oke, ini ada banyak komentar mengenai pemaparan Bang Dian tentang jurnalisme tadi.
Ada juga dari Bang Juhe, fenomena Bjorka bisa jadi indikator bahwa pers kita lagi lemah. Oke. Selanjutnya, sebentar ya. Kalau menurut Bang Dian, oke ini udah dijawab tadi. Selanjutnya ada penjaga mimpi. Izin tanya Bang, tadi namanya apa? Zega. Iya benar ini Bang ya? Udah saya ketik. Jega. Itu Oh, udah. artinya enough. Kalau bahasa Oh, Inggrisnya enough is enough, cukup. Gitu. oh, Zega. Oke, oke, udah dibalas di Bahasa bawah. Tetum. Oke nih, ada dari Alda. Malam ini dapat kuliah sastra, sejarah, dan jurnalistik. Oke. Ya dari Bang Dian kita dapat apa ya pemaparan paket lengkap ya. Ada banyak tema walaupun kita membahas saksi mata tapi ada banyak wawasan-wawasan lain yang disampaikan sama Bang Dian kepada kita. Terakhir nih Bang, sebelum kita menutup obrolan malam ini ada hal lain yang ingin Bang Dian sampaikan bisa terkait mengenai buku ini secara khusus atau tema-tema yang ikut dibahas tadi yang bisa secara apa tentang jurnalis, tentang proses kreatifnya tentang buku ketika jurnalisme dibungkam. Boleh Bang, boleh ada tambahan sebelum kita akhiri obrolan kita. Selalu tidak mudah memang membahas sastra yang berangkat dari fakta karena mau nggak mau memang kita harus membaca buku-buku yang merujuk dengan peristiwa itu. Dan celakanya memang setiap di ngobrol buku saya kebagian yang bagian begitu. Nggak celaka lah, enaknya memang saya selalu mendapat bagian yang begitu. Tapi saya coba lihat timeline yang dibuat oleh Seno itu mulai dari 92, 93 itu hampir setiap bulan memang. Kalau kita membaca buku ini sebenarnya kita cukup yakin bahwa setiap orang itu bisa menulis sastra. Oke. Lalu kemudian saya coba menulis sastra dengan metode yang digunakan oleh Seno. Saya jatuh kepada opini dan ternyata tidak mudah. Jadi itu yang pertama. Terus yang kemudian yang kedua, kita juga harus siap sebenarnya mengubah perspektif ketika kita membaca sastra yang model begini. Mengubah perspektif artinya ada sesuatu yang tersembunyi atau ada sesuatu yang disembunyikan oleh seseorang atau oleh sekelompok orang kepada sekelompok orang tertentu, dan itu biasanya disembunyikan dalam bentuk teks. Teks artinya kalau dalam hal ini teks sejarah bisa, teks politik juga bisa, bahkan dalam teks bentuk undang-undang. Ada sesuatu yang tersembunyi di situ. Saya pikir yang paling cukup ampuh untuk membongkar teks itu salah satunya adalah sastra. Kenapa sastra? Karena memang tidak setiap orang bisa bebas menuliskan yang bukan sastra. Karena Seno sudah menjadi jurnalis awalnya, dan memang banyak jurnalis sekarang yang menjadi sastrawan, novelis, cerpenis, dan mereka sangat cukup berhasil di situ. Kita cukup banyak mengenal orang yang berangkat dari jurnalis, lalu kemudian cerpen, lalu masih tetap di jurnalismenya. Dan sepertinya cara paling bagus juga untuk mempelajari sastra adalah, atau menjadi seorang sastrawan adalah, jadilah jurnalis. Kalau misalnya di sini ada beberapa orang mahasiswa, kalau memang ada kesempatan untuk menjadi jurnalis, jangan lihat dulu gajinya, tapi lihat dulu bagaimana praktek berita itu dicari, lalu kemudian sehingga dia dicetak, kalau dalam bentuk cetak, sehingga dia menjadi berita online. Ada proses kreatif yang luar biasa di situ, bagaimana kita kemudian mengambil data, mengolahnya menjadi laporan jurnalisme. Yang paling penting kemudian, bagaimana kita menuliskan fakta, dan bagaimana kita kemudian tidak menuliskan fakta. Apa yang membuat kita menuliskan itu, dan apa yang membuat kita tidak menulis itu. Dan yang paling penting sebenarnya, kenapa kita tidak menulis sesuatu itu, padahal itu ada. Jadi proses-proses seperti ini yang dialami oleh Seno Gumira, sesuatu yang fakta, tapi kemudian tidak bisa dituliskan, dia alihkan itu menjadi fiksi. Meski juga fiksinya fiksi jurnalistik. Dan kalau kita baca juga bukunya yang itu, yang Naga Bumi 1, 2, dan 3, itu malah fiksi yang historis. Kenapa itu fiksi yang historis? Saya coba cek daftar pustaka di belakang itu buku-buku sejarah semua. Jadi Seno Gumira itu saya bayangkan dia membaca semua buku itu, lalu kemudian dia menuliskan cerpennya.
dia menghadapi tantangan yang luar biasa dari polisi, dari tentara, dari kementerian, lalu dari tempatnya bekerja. Kalau dari departemen penerangan dia nggak masalah, dari tentara dia nggak masalah, toh pekerjaan mereka begitu. Tapi ketika dari tempat kerjanya yang dia anggap itu sebagai teman-temannya wartawan, dia begitu kecewa dengan itu. Dan 16 cerpen ini adalah bagian dari kekecewaan itu, bagian dari idealisme yang terkecewakan, bagian juga idealisme yang dituliskan dalam bentuk fiksi. Jadi ini memang saran saya memang ini dibaca, ada di Ipusnas supaya kita juga tidak mencarinya dalam bentuk bajakan, karena bajakannya saya cek di Tokopedia cukup murah. Bahkan buku ini juga cukup murah karena buku yang dibajak sebenarnya itu buku yang sudah pasti laris kalau nggak dibajak. Misalnya di mata kuliah itu nggak pernah dibajak kecuali oleh dosennya sendiri, dia membajak dirinya sendiri supaya kepentingan nilai itu ya. Tapi kalau buku ini dibajak berarti dia buku laris. Dan memang supaya lebih aman bacalah yang di Ipusnas. Kenapa yang di Ipusnas itu sudah dibeli oleh negara? Memang hanya terbatas kopiannya, tapi paling tidak kita bisa antri menunggu itu antri baca buku Seno Gumira yang lain. Kayaknya kumpulan-kumpulan tulisan Seno Gumira cukup banyak di Ipusnas. Yep, dan ada juga laporan buku cerpennya itu yang sangat tebal itu, yang sampul kuning itu. Dan semua sebenarnya cerita yang ada di sini ada di situ. Yap. Sip. Terima kasih banyak Bang Dian, pemaparannya cukup komplit, cukup yang menambah wawasan kita semua yang mendengar, dan dari beberapa komentar ya memang ada yang langsung tertarik ingin membaca buku ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak. Semoga di waktu-waktu ke depan Bang Dian masih bersedia untuk berpartisipasi di ngobrol buku ya Bang. Kayaknya bisa jadi narsum tetap ini. Ini di komentar ada banyak yang senang dengan penjelasan Bang Dian ya, karena tidak hanya melulu mengenai buku sastra ini, tapi ada banyak hal-hal yang mendukung terhadap ya proses kreatif segala macamnya yang mendukung adanya buku cerita pendek ini. Terima kasih banyak Bang Dian pemaparannya, ilmunya juga tadi, sudut pandang Bang Dian mengenai beberapa hal yang sudah dipaparkan di ngobrol buku ini. Begitu juga dengan teman-teman yang lain, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Maaf kalau kami ada salah kata atau ya demikianlah pandangan-pandangan ini. Punya banyak pandangan, punya banyak sudut pandang, nggak masalah ya Bang dalam membaca karya sastra ya. Minggu depan kita berjumpa lagi di agenda ngobrol buku yang lain. Aduh, bahas buku apa aku tiba-tiba lupa ya, nanti akan kita infokan selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya, sampai jumpa, selamat malam, dan tetap aman ya Bang, stay safe di Tarutung ya Bang. Semoga tidak ada gempa lagi. Amin, amin, amin. Tapi ada satu yang hal tentang gempa sebenarnya, meski sebenarnya pemerintah kami di sini tidak begitu tanggap, tapi gempa sebenarnya atau setiap bencana alam sebenarnya mengetes seseorang sepeduli apa dia. Dan memang di lingkungan kami ini begitu gempa kami tiba-tiba akrab yang tidak pernah keluar lalu bercengkrama. Sekarang hampir setiap saat kami keluar. Ada ikatan yang sudah renggang itu yang dihadirkan oleh kota itu dengan adanya gempa, tapi tidak mengatakan gempa itu baik, tapi memang setiap bencana memang ada yang renggang. Masalahnya yang renggang itu adalah pemerintah, tapi masyarakat yang kami yang di sekitar sini semakin akur, semakin akrab, dan kayaknya lebih baik akrab dengan sesama ketimbang ya itu. Kami semakin kayaknya setiap bencana itu melahirkan ikatan sosial yang semakin kuat. Siap, siap. Tetap ada hikmahnya, begitu ya Bang. Memang kita tidak menginginkan bencana apapun, tapi tetap ada sisi positif yang terjadi, sisi positif yang menguntungkan kita ya Bang. Oke, siap. Tetap aman di sana Bang. Sampai jumpa di acara ngobrol buku yang lain. Terima kasih banyak. Selamat malam.